Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Semua amalan-amalan agama tanpa disertai dengan sifat-sifat imaniyah akan terjadi kelemahan di dalamnya. Adapun sifat-sifat imaniyah tersebut adalah antara lain takwa, tawakal, juhud, sobar, syukur, qanaah, tawadu, inabah, tadamu, tahammul, dan sebagainya. Tatkala sifat-sifat di atas ada di saat kita belajar mengajar agama, maka akan menghasilkan a'malu hasanah dan terbentuk dalam hati sifat-sifat raghbah. Raghbah artinya gairah bercampur semangat atau takut bercampur cemas. Kalaulah pintu penghasil sifat-sifat tersebut tertutup, maka akan mengakibatkan sulitnya menghasilkan amalan. Bukannya menghasilkan keyakinan pada amalan, amal-amal yang soleh, justru terbentuk keyakinan pada keberadaan dunia. Akhirnya dunia akan menjadi maksud, bukan agama. Dunia akan menguasai hati dan pikiran manusia. Begitu pula kecintaannya dan keagungannya sangat menyerap dalam hati dan perasaan manusia, yang mengakibatkan ketidakpedulian terhadap penyempurnaan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum punya metode yang khusus dan tersendiri dalam belajar agama, yang dengannya membentuk sifat-sifat keimanan. Dengan sifat-sifat inilah yang akan memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang beriman. Kaya dan miskin saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya, masing-masing berusaha meningkatkan pikirnya untuk senantiasa menyempurnakan kewajibannya. Maulana Sa'id Ahmad Khan kemudian menjelaskan bagaimana menghadapi penentang dengan sifat-sifat yang terpuji. Keinginan meminta maaf dan memberi maaf adalah sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya sifat tersebut ada dalam diri seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata kepadanya, saya akan afuwun karim kepadamu. Kalaulah manusia mengetahui hakikat ini, dan apakah hasil-hasil yang didapati dari kerja-kerja dakwah ini, baik orang khawas maupun orang awam, niscaya setiap orang akan mewakafkan dirinya dalam usaha ini, dalam medan dakwah. Tapi kita bukan ahlinya. Kita tidak dapat memberikan kepahaman akan perkataan kita kepada orang lain. Dan setan yang merupakan musuh lama kita, dan nafsu yang senantiasa mengajak ke arah maksiat, semua itu menghalangi kita dari menjalankan dakwah dengan cara yang benar. Usaha dakwah ini adalah alat yang menjadikan musuh sebagai kawan kita. Tapi sebagian rekan-rekan kita yang buat usaha tanpa usul yang benar telah menjadikan rekan pun sebagai musuhnya. Kita tidak paham usaha ini. Insya Allah, apabila kita buat usaha dengan hikmah, setiap orang akan menjadi kawan karib kita. Senjata yang paling ampuh adalah ikramul muslimin, yang mana tirai musuh akan terputus. Tapi untuk menjalankannya perlu hendaknya dengan mujahadah nafsu dalam rangka menghadapi berbagai laknatan, pukulan dengan kesabaran dan tahammul dari segala perkataan dari mereka-mereka yang menentang kita, yang dengannya menjadikan diri kita
dan membentuk orang lain. Dan tidaklah sama yang baik dan yang buruk. Cegahlah yang buruk dengan perlakuan yang sebaik-baiknya. Ayat ini hendaknya diperhatikan setiap saat. Janganlah sampai kita menganggap orang-orang muslim sebagai penentang kita atau sebagai penentang daripada usaha agama. Tapi hendaknya dipahami, banyak sekali keadaan-keadaan yang menyebabkan tertolak atau terhalangnya perkataan kita. Kalaulah perkataan kita yang berupa perkataan agama disampaikan oleh orang yang baik akidahnya dan kecintaannya, niscaya cepat diterima. Nyatalah bahwa sebenarnya ia tidak menentang agama, tapi karena keadaan atau kelemahan kitalah yang menyebabkan mereka takut terhadap kita, sehingga timbul keraguan-raguan saat menerima perkataan kita. Terdetik dalam hati mereka, jangan-jangan apa yang mereka katakan menipu kami, sangka mereka. Tapi tiap-tiap orang muslim tidak akan ragu-ragu terhadap semua firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, manakala telah jelas itu adalah perkataan Allah dan Rasul-Nya. Tapi di zaman ini banyak sekali orang menipu dengan cara-cara yang profesional. Banyak sekali mereka yang zahirnya bergaya malaikat untuk menipu ahli-ahli dunia demi kepentingan dunia dan kemuliaannya. Perumpamaan di bawah ini sangat masyhur sekali. Susu yang diminum dalam keadaan panas, saat datang minuman lassi dingin, disangkanya minuman tersebut panas juga, seperti susu panas tadi. Jadi perumpamaan yang masyhur sekali, susu yang diminum dalam keadaan panas, saat datang minuman lassi dingin. Jadi lassi dingin ini jenis minuman dingin yang terbuat dari susu masam yang dicairkan. Jadi susu yang diminum dalam keadaan panas, saat datang minuman lassi dingin, disangkanya minuman tersebut panas juga, seperti susu panas tadi. Kapankah bermulanya usaha? Hal ini perlu dipahami, yaitu sejauh manapun kepahaman usaha kita, hendaknya kita merasa belum paham. Hendaknya kita merasa belum paham. Sehingga terus-menerus kita berusaha mencari kepahaman dan meningkatkannya. Kalaulah seorang merasa telah sempurna kepahamannya, maka pintu kemajuan selanjutnya tertutup. Dari situ setan akan menjatuhkannya. Maulana Ilyas rahmatullah alaih berkata, saya takut dua bahaya pada pekerja-pekerja usaha agama ini, yaitu pertama, memahami usaha sedang atau telah berjalan, padahal usaha belum berjalan. Kerja yang sebenarnya adalah apabila 6 sifat telah ada dalam kehidupan kita. Apabila sifat itu terwujud, maka kita telah berhasil dalam usaha kita, dan kita baru dikatakan sedang buat usaha agama. Sebaliknya, kalaulah sifat ini belum terwujud, berapa banyak pun orang yang menerima atau menyambut perkataan kita, tapi itu semua bukan usaha kita. Ini yang pertama, yang merupakan sesuatu yang ditakutkan oleh Syekh Ilyas rahmatullah alaih pada pekerja-pekerja agama ini. Yang pertama itu tadi, kemudian yang kedua, terwujudnya pada asbab di saat adanya sebab.
Selayaknya berapa banyak pun asbab yang kita pakai di sekitar kita, tapi pandangan kita tidak tawajuh ke arahnya. Ya, ini perkara yang sulit. Tapi disitulah terangkatnya nusratullah bila kita bersandar pada asbab. Padahal semua berjalan hanya dengan iradatullah. Jangan bersandar pada asbab, tapi bersandar hanya kepada Allah. Maka akan datang nusratullah. Terkadang ia gunakan asbab, terkadang tanpa asbab. Olehnya itu, hendaknya ruh hati kita senantiasa ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Perkara ini pun dapat disaksikan, yaitu kalaulah seorang mengecilkan bagian apapun dari agama, maka orang tersebut akan mengalami bahaya, di mana keluar dari perkataannya atau perbuatannya yang mana membahayakan imannya. Kemudian Maulana Sa'id Ahmad Khan menjelaskan perbedaan antara pertanyaan, islah, dan kritikan. Kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan dan cara menghadapinya. Mengkritik siapa saja adalah bertentangan dengan mizaj dakwah, bertentangan dengan pola pikir dakwah. Jadi mizaj dakwah itu artinya pola pikir dakwah. Syekh Ilyas rahmatullahi alaih berkata, kritikan haram, islah fardu, i'tirad atau kritikan mengarah kepada kerusakan dan membentuk permusuhan dalam hati. Islah atau perbaikan mengarah kepada kerisauan pada diri si bersalah dan kesedihan. Hari ini keadaan umat menginginkan kerisauan kita bertambah, yang mana kerisauan umat ini umumnya telah keluar dari diri kita masing-masing. Hendaknya kita menghindari bentuk-bentuk i'tirad, yaitu kritikan, yang mana hari ini, hari demi hari hal tersebut terbentuk dalam diri kita. Karena kritikan, hari ini umat berpecah belah. Usaha dakwah akan mudah dijalankan apabila tiap-tiap kita ada kerisauan umat dan kasih sayang pada umat. Dalam menjalankan usaha dakwah ini, orang yang mengkritik kita pun tidak memberi jawaban, baik lewat tulisan atau lisan, tidak juga dengan sindiran atau to the point, karena darinya pun akan terbuka pintu-pintu permusuhan. Bahkan sebaliknya, si pengkritik tersebut kita ikram. Apabila metode ini kita perhatikan, maka secara tidak langsung akan mengangkat kritikan tersebut, dan mudahlah baginya memahami pernyataan kita. Kritikan berbeda dengan pertanyaan. Pertanyaan mengakui kelemahan kita, yaitu saya tidak paham perkara ini, sambil mengagungkan yang ditanya, misalnya penanggung jawab. Kalau kritik itu mengakui kepandaian sendiri sambil mengecilkan atau membodohkan yang ditanya. Yaitu penanggung jawab. Maka bertanya boleh juga dikatakan meminta kepahaman. Tapi terkadang orang memahami kritik sebagai pertanyaan. Setan dalam hal ini membuat kesamaran di antara keduanya dengan kata-kata, saya hanya bertanya, bukan mengkritik.
Oleh karena itu pentingnya hikmah di dalam usaha dakwah. Selanjutnya kita perlu belajar hikmah dalam usaha dakwah ini. Sebenarnya asal hikmah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi hikmah baginya isyarat ayat ini. Yang diberi hikmah baginya isyarat ayat ini. Artinya, dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya telah diberi perkara yang besar. Tapi untuk mendapatkannya lewat belajar. Sebagaimana penguasaan kitab didapati dengan belajar juga. Ayat ini isyaratnya, tapi hikmah didapati hanya pada mereka-mereka yang punya sifat-sifat terpuji dan dapat mengalahkan syahwatnya. Melalui hikmah ini hati-hati manusia akan terbuka ke arah hak, ke arah kebenaran, dan akan menolong ketawajuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, di atas lisan-lisan orang munafik pun keluar kata-kata hikmah. Benarlah apa yang dikatakan syair berikut ini. Lisan-lisan hikmah, tapi hati mereka seperti hati-hati munafikin. Dalam usaha dakwah ini, semakin bertambahnya sifat tawadu kita, maka semakin terbukalah kebodohan kita. Karena dari tawadu tersebut akan membentuk tolabul shadiq. Melalui tolab inilah terbukanya pintu segala sesuatu.